Petugas Satres Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil menggagalkan peredaran puluhan kilogram sabu dan ganja. Dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, para veteran dan pejuang 45 mendapat paket bantuan berupa sembako dan uang tunai. Berbudidaya melon berkualitas premium hingga ramai didatangi pengunjung untuk berbelanja dan berekreasi. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Galus Kakinanti. Inilah kabar Indonesia. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil menggagalkan peredaran sabu-sabu seberat 90,7 kg dan ganja seberat 13,6 kg yang hendak diselundupkan ke wilayah Surabaya. Dari pengungkapan tersebut, petugas menangkap 8 orang kurir yang memiliki jaringan dan bandar di negara Cina. Alhamdulillah. Inilah rekaman video amatir saat detik-detik proses penangkapan kurir narkoba di dalam sebuah bus di Jalan Raya Bengkuli, Kapahiang dengan barang bukti narkotika jenis sabu yang dilakukan Satres Narkoba Polrestabes Surabaya. Kurir sabu jaringan Kalimantan, Sumatera, dan Surabaya yang akhirnya ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Surabaya. Para tersangka tersebut diantaranya RM 38 tahun, AN 28 tahun, BA 27 tahun, AY 28 tahun, AL 25 tahun, CH 27 tahun, EK 27 tahun, dan AZ 24 tahun. Kedelapan kurir sabu jaringan internasional tersebut ditangkap di 4 TKP yang berbeda. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari ditangkapnya RM pada awal Juni 2022 lalu di salah satu hotel di Surabaya. Dari tangan RM diamankan narkotika jenis sabu seberat 5,3 kg yang dibungkus dengan kemasan teh Cina. RM mengaku membawa barang haram tersebut dari Sumatera Utara dengan tujuan akhir Surabaya. Diduga barang haram tersebut sengaja dibawa untuk diantarkan kepada pemesan di Surabaya. Dari penangkapan RM kemudian dikembangkan lagi ke pelaku-pelaku lainnya. Polisi kemudian meringkus AN, BA, dan AY di Bengkulu dengan barang bukti sabu seberat 43,9 kg. Kemudian dikembangkan lagi dengan ditangkapnya AL dan CH dengan barang bukti sabu seberat 41,8 kg. Selanjutnya ditangkap kurir lainnya yakni AZ. Terakhir, petugas menangkap EK di rumahnya dan ditemukan ganja seberat 13 kg lebih. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan mengatakan, dari penangkapan ke-8 pelaku tersebut, petugas menyita 90,7 kg sabu dan 13,6 kg ganja. Para pelaku tersebut diketahui memiliki jaringan dengan bandar di Kalimantan, Sumatera, dan Surabaya. Puluhan kilogram barang haram senilai 90 miliar rupiah tersebut juga diketahui didapat dari bandar di negara Cina. Perlu kita sampaikan bahwa kembali Narkoba Polrestabes Surabaya di Linkasan Narkoba bersama unitnya telah mengungkap dalam waktu 1 minggu peredaran berat narkoba jaringan dari Sumatera, Kalimantan, dan Surabaya, di mana barang ini berasal dari China, yang mana pengungkapan ini dilaksanakan dalam waktu 1 minggu dari 4 TKP. Dan untuk dari 4 TKP tersebut kita telah mengamankan 6 tersangka, baik tersangka atas kepemilikan daripada psikotropika jenis sabu dengan berat total 90,7 kg dan 2 tersangka atas kepemilikan narkotika jenis ganja 13,6 kg. Perlu saya sampaikan bahwa jaringan gelap narkoba ini berawal di pengungkapan di wilayah Surabaya di salah satu buah hotel pada bulan Juni. Kenapa kami rilis sekarang? Karena memang masih dalam proses pengembangan. Namun karena keterbatasan waktu, karena akan segera dilimpahkan, maka kami segera rilis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-8 tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsider, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sultan Asauki, Lingkar TV melaporkan.
Upaya penyelundupan aneka jenis burung dari Kalimantan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bangkalan Madura berhasil digagalkan Satgas Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jabal Nusra. Selain mengamankan lebih dari 4.200 ekor burung berbagai jenis, Satgas juga mengamankan 4 unit kendaraan roda 4 dan seorang tersangka pemilik dan pengedar burung ilegal yang berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Lebih dari 4.200 ekor burung ilegal dari berbagai jenis, baik burung dilindungi maupun tidak dilindungi, yang akan diselundupkan dari Kalimantan Selatan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Telaga Biru Bangkalan Madura, berhasil diamankan tim Satgas Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ribuan burung ilegal yang akan dikirim ke sejumlah tempat di wilayah Kediri, Jawa Timur, Karanganyar, Jawa Tengah, dan juga di Jakarta ini diamankan di kantor Satgas Gakum KLHK di wilayah Jabal Nusra di kawasan Juanda, Sidoarjo. Selain ribuan burung, petugas juga berhasil mengamankan 4 unit kendaraan bermotor roda 4 dan seorang tersangka berinisial Alfi yang menjadi pemilik dan pengedar burung ilegal tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui lebih dari 4.200 ekor burung ilegal ini diselundupkan tersangka dari Kalimantan Selatan dengan menggunakan kapal motor yang biasa digunakan untuk mengangkut hewan ternak tujuan Bangkalan Madura. Beruntung, sebelum berhasil dibawa ke daerah tujuan, upaya penyelundupan ribuan burung ilegal ini berhasil diketahui Satgas Gakum KLHK yang kemudian langsung diamankan. Sementara menurut data Satgas Gakum KLHK wilayah Jabal Nusra, dari ribuan burung ilegal yang akan diselundupkan ke Pulau Jawa ini, diantaranya jenis burung dilindungi, seperti burung cica daun besar sebanyak 596 ekor, burung tiong emas sebanyak 125 ekor, burung gelatik Jawa sebanyak 110 ekor, burung serindit Melayu sebanyak 45 ekor, tangkar ongklet sebanyak 31 ekor, dan cica daun kecil sebanyak 6 ekor. Sedangkan sisanya adalah burung yang tidak dilindungi seperti burung marbah belukar, sikatan bakau, kucica hutan, kucica kampung, yuhina Kalimantan, madu pengantin, manyar jambul, dan kecambang gadung. Ternak. Jadi kapal sapi yang datang dari Madura itu kembali ke sini, yang dibawa diantaranya adalah burung-burung ini. Nah kemudian baru ditransfer, diangkut, dia di dalam kotak-kotak plastik. Nah jadi nanti dari situ ditransfer baru sesuai pemesanan yang di penjual-penjual itu yang baru didistribusikan. Burung-burung itu dari sini didistribusikan ke, kalau yang di Jawa Timur yang banyak di Kediri, kemudian ada di Karanganyar yang Jawa Tengah, bahkan juga ada yang ke Jakarta. Untuk proses kepentingan lebih lanjut, saat ini tersangka diserahkan ke pihak kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Sementara ribuan burung yang dilindungi akan diserahkan ke pihak BKSDA untuk dilepaskan. Sedangkan untuk ribuan ekor burung yang tidak dilindungi akan diserahkan ke pihak Balai Karantina Pertanian Surabaya untuk ditindaklanjuti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Sultan Asauki, Lingkar TV, melaporkan. Kemerdekaan Republik Indonesia tak akan bisa diraih tanpa jasa para veteran yang merupakan pahlawan bagi bangsa. Di Kota Bandung, Jawa Barat, para veteran dan pejuang 45 mendapat paket bantuan berupa sembako dan uang tunai yang diberikan oleh Sesquad TNI dan IJTI Bandung. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, satu persatu kediaman para veteran perang dan pejuang 45 disambangi Direktur Pengkajian dan Pengembangan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Brigjen TNI Ahmad Fauzi, bersama Ikatan Jurnalis Televisi Jawa Barat dan Jabarah Quick Response. Rata-rata para pejuang kemerdekaan ini sudah berusia di atas 90 tahun, meski begitu, semangat juang mereka untuk mengisi hari-hari kemerdekaan tetaplah tinggi. Atas dedikasi tersebut, Sesquad TNI bekerjasama dengan IJTI Jawa Barat dan Jabar Quick Response memberikan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai. Meski bantuan yang diberikan tidak seberapa, namun setidaknya bisa memberi semangat dan rasa bangga terhadap para generasi penerus. Salah satunya adalah veteran Engko Sutisna di kawasan Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung yang berusia 107 tahun. Ia masih tampak segar dan sehat serta penuh semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Ini kita berbagi semangat kepada para pejuang kemerdekaan yang telah mungkin sangat berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana dalam hari ulang tahun yang ke-77 ini kita berbagi semangat kepada mereka, memberikan sedikit bantuan sembako, kemudian ada sedikit santunan, ada juga piring, mangkok dan handuk untuk mereka sehingga mereka lebih semangat. Kita juga berharap selaku generasi penerus bisa meneruskan perjuangan mereka. Ketua IJTI Jawa Barat mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu cara dalam memaknai Hari Kemerdekaan, yakni dengan terus memberikan perhatian terhadap para veteran dan pejuang 45. Kita teman-teman Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pemda Jawa Barat mencoba lebih berbeda lah. Selain biasanya sibuk dengan kegiatan peliputan, sekarang kita mencoba menjangkau kepada para pejuang-pejuang terdahulu, veteran yang masih ada saat ini, bareng dengan teman-teman Jabat Quick Respon dengan Sesko AD, kita menjangkau para veteran, ya sedikit memberikan kegembiraan lah, kebahagiaan di tengah kemerdekaan. Jadi ya semoga bermanfaat lah bagi kegiatan-kegiatan yang mungkin belum pernah ada. Bangsa ini sudah sepatutnya berterima kasih pada jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan karena tanpa perjuangan mereka, kemerdekaan tak dapat diraih seperti sekarang. Dari Bandung, Jawa Barat, Bobby Roska, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Pola bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya.
Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah bawang merah. Apalagi kebutuhan bawang merah semakin meningkat yang tentunya menjadi angin segar bagi para petani. Maka tidak heran di beberapa wilayah di Kabupaten Sleman didukung oleh para penyuluh pertanian mulai mengembangkan budidaya bawang merah tersebut. Para petani di Sleman tak ingin tinggal diam menangkap peluang semakin prospeknya budidaya komoditas bawang merah. Kalau selama ini di daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul terkenal sebagai penghasil bawang merah terbaik, kini giliran petani Sleman yang mulai menekuni budidaya bawang merah tersebut. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Sleman yang saat ini mencoba untuk membudidayakan bawang merah. Selain di Tirto Martani Kalasan sebagai perintis pertama, di wilayah Pandowo Harjo, Kapanewon Sleman juga mulai dikembangkan budidaya komoditas ini. Dalam panen perdana bawang merah di Pandowo Harjo, para petani mendapatkan hasil yang cukup baik. Dari 1 meter persegi lahan, mampu dihasilkan 4 hingga 6 kg bawang merah berkualitas baik. Edi Sutarjo selaku koordinator petani bawang merah di Pandowo Harjo menyampaikan, dengan hasil ini bisa memberikan motivasi dan harapan bagi petani untuk mempunyai pilihan menanam komoditas yang lebih menjanjikan. Bawang merah dari Bantas Bantul, Mas. Jenisnya apa, Pak? Jenisnya apa ya, nggak ngerti. Kalau di Bantul itu tahunnya cuman asli Bantul. Untuk konsumsi? Ini untuk konsumsi, karena untuk bibit baru mau kita rilis bulan depan. Kenapa dipilih untuk konsumsi, Pak? Karena memang untuk bibit itu kita ada grade-nya, Mas. Jadi yang dipakai bibit itu kita mulai dari biji, kita semai, tanam, itu baru ketuaan G1, kita tanam lagi G2, G3, itu yang dipakai untuk bibit. Kalau untuk G4, tanam keempat sudah dikonsumsi. Ini panen yang keberapa, Pak? Ini yang kedua, Mas. Jadi kemarin lahan sebelah sana, terus ini yang kedua di sini. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya lumayan. Jadi artinya untuk di Sleman kan kita baru pemula. Ini kalau yang kemarin sudah bisa menyamai dengan di Bantul. Sementara itu menurut Lim Astuti, selaku Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sleman, di wilayahnya saat ini baru sekitar 23 hektar yang dimanfaatkan untuk budidaya bawang merah. Jumlah ini sebenarnya masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Selain itu, bawang merah merupakan tanaman yang relatif bisa tumbuh di tanah dengan jenis apapun. Kabupaten Sleman merupakan salah satu sentra produksi hortikultura, di mana bawang merah menjadi salah satu komoditas yang potensial untuk dikembangkan selain cabai. Bawang merah di Kabupaten Sleman sangat potensial karena apa? Karena kalau kita berbicara terkait dengan kebutuhan, banyak sekali bawang merah yang kebutuhan kita belum bisa dipenuhi oleh daerah sendiri. Sebagai wilayah yang memiliki area pertanian yang mencukupi, Sleman menjadi area yang memiliki banyak peluang bagi pengembangan budidaya tanaman komoditas, yang tentunya perlu didorong sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Berbekal keuletan dan semangat belajar, seorang petani dari Dusun Kliran, Kelurahan Sendang Agung, Kapanewon Mingkir, Sleman, Yogyakarta, berhasil membudidayakan melon berkualitas premium dari segi rasa maupun bentuk. Buah ini lebih manis dan lebih menarik dari melon biasanya. Memanfaatkan lahan sawah seluas 550 meter persegi di sekitar rumahnya, Sujito bersama Suhandari istrinya berhasil mengembangkan budidaya melon premium.
Pasangan ini belajar secara otodidak cara menanam buah tersebut. Prinsip bagi mereka, belajar dan berani untuk mencoba. Dari luasan lahan 550 meter persegi tersebut, dapat ditanam sebanyak 900 pohon melon yang produktivitasnya bisa 1 ton sekali panen. Saat ini, ada 5 varian melon yang ditanam yaitu Honey Glove, Kirani, Dalmatian, Golden Luna, dan yang terbaru King Show. Melon premium ini dijual kepada masyarakat dan pengusaha dengan harga Rp25.000 per kilo dengan merek dagang Sulung Farm Sujito yang menawarkan sistem penjualan petik langsung di lokasi. Sistem ini ternyata banyak diminati masyarakat sebagai salah satu bentuk rekreasi. Buah melonnya memang manis sekali, jadi setiap panen pasti saya ke sini. Kenapa lebih memilih ke tanaman sini? Deket sama cabang punya saya juga kebetulan. Jadi jalannya juga deket, aksesnya mudah. Memang lebih enak aja. Kelebihan melon di sini itu apa sih Mbak? Menurut Mbak Tari selama ini gitu? Ya, kalau selama ini saya rasakan ya buahnya itu lebih manis dan fresh. Terus udah gitu enak aja gitu, petik langsung dari pohon. Terkait dengan varian yang disediakan di farm ini sendiri? Oh ya, untuk variannya ada tahun ini ada 5 varian rasa. Ada apa aja, Mbak? Kirani, ada Dalmatian, Honey Glove, sama yang terbaru King Show. Yang King Show itu yang paling ini nih, paling renyah. Jadi dia manis terus renyah. Jelas untuk segi rasa dan kualitasnya Mas, bagus. Terus mungkin ada sensasi sendiri Mas kalau beli melon tapi memilih sendiri gini? Ya untuk sensasinya memilih sendiri kan lebih ada kemantapan. Kan yang jelas memilih ini untuk sendiri, terus kalau di pasar kan udah kemungkinan udah layu karena udah berhari-hari gitu. Kalau ini kan udah masih fresh gitu loh. Ini baru pertama kali atau sudah beberapa kali? Baru pertama kali. Dan memang ada sesuatu yang menarik memang. Yeah. Pertanian hidroponik melon premium milik Sujito ini juga mendapatkan apresiasi positif dari pemerintah desa. Menurut Prihandono, Carik Kelurahan Sendang Agung, melihat pertanian hidroponik seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat, terutama bagi kaum milenial. Sistem pertanian yang sudah dikelola dengan baik tentu akan mengubah kesan bahwa bertani adalah pekerjaan yang tidak ketinggalan zaman. Memang petani-petani sekarang adalah petani-petani milenial yang sudah banyak atau sudah banyak referensi yang bisa didapatkan dengan buku. Artinya pola pertanian atau perkembangan pertanian kita harapkan maju lagi dengan adanya mekanisme pertanian seperti ini. Salah satu contoh pertanian modern yang ada. Artinya dengan pertanian seperti ini baik dari penanggulangan hama, kemudian perhitungan sampai hasilnya lebih bisa dioptimalkan. Dari tentu saja dengan kombinasi baik dari pertanian dikombinasikan dengan wisata. Selain wisata petik langsung, kita juga bisa menghadirkan wisata edukasi langsung kepada generasi-generasi atau adik-adik kita, anak-anak kecil, karena bisa diajarkan seperti apa melon, bagaimana pertumbuhannya. Harapannya tidak hanya wisata secara hiburan, tapi juga wisata secara edukasi. Berbagai macam inovasi dan terobosan perlu dilakukan oleh petani Indonesia. Tanah yang subur dan berbagai potensi pendukung lainnya harus mampu dioptimalkan agar mampu memberikan kesejahteraan bagi petani sebagai tulang punggung bangsa. Petani sejahtera, negara kuat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi mengakhiri jumpa kita di Kabar Indonesia. Terus saksikan Kabar Indonesia setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Galus Kartinanti pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa.